Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang mana kita masih di bab 1 tentang pecahan, tapi sudah sampai di latihan 7 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya dari latihan 1 sampai dengan latihan 6 bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke latihan 7. Ini ada di halaman 23 ya. Latihan 7 ini membahas tentang melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua pecahan. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Ini yang A. 1/12 ditambah 12/13. Itu kira-kira berapa? Kemudian yang B ada 3, 5/6 tambah 5. Itu hasilnya kira-kira berapa ya. Kemudian 4, 7/8 tambah 4, 2/8. Kemudian yang C 8 ditambah 5, 1/10. Ada 7, 10/11 tambah 3, 4/5. Ini penjumlahan. Untuk yang pengurangannya juga ada 5 nomor ya. 3 dikurangi 1, 1/9. Sampai dengan J 12 dikurang 5, 4/19. Oke adik-adik sekalian ya. Langsung saja kita ke penjelasan nomor 1 mulai A sampai dengan J. Oke. Untuk yang nomor 1 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya, nih. Jadi penaksiran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, untuk yang A tadi 1/12 ditambah 2 12/13. Nah, kita lihat di sini ya, 1/12. Nah, untuk yang bulatnya, ini yang satunya tetap, jadi yang perlu kita bulatkan ya, ini ya, ini 1/12. Ini kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 0. Kenapa? Karena kita lihat pembilangnya 1 ya. 1 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 12? Lebih dekat ke 0. Kalau lebih dekat ke 0 berarti pembulatannya menjadi 0. 1 tambah 0 menjadi 1 ya. Jadi lebih dekat ke 1. Kemudian ini 12/13. 12/13. Nah, ini yang duanya tetap ya. Yang kita lihat yang pecahannya 12/13. 12/13 berarti pembilangnya 12 ini lebih dekat ke mana? Ke 0 apa ke 13? Nah, lebih dekat ke 13. Kalau lebih dekat ke 13 berarti kita jadikan 1. 2 ditambah 1 jadinya 3. Oke, sehingga penyelesaiannya 1/12 ditambah 2 12/13. Itu kira-kira ini tadi kita bulatkan menjadi 1. Ini kita bulatkan menjadi 3. 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk yang B ada 3 5/6 ditambah 5. Nah, ini yang kita bulatkan yang 3 5/6 ya. 5/6. Nah, 5/6 ini berarti lebih dekat ke 1 ya. Karena 5 lebih dekat ke 6 dibandingkan ke 0 ya. Jadi 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang 5-nya tetap ya. Oke, jadi 3 5/6 ditambah 5 hasilnya adalah perkiraannya ini tadi kita bulatkan jadi 4, ini tetap 5. 4 tambah 5 hasilnya 9. Kemudian untuk yang C 4 7/8 ditambah 4 2/8. Nah, 7/8 itu berarti ini lebih dekat ke 5 ya. 4 7/8 lebih dekat ke 5. Nah, kemudian 4 2/8 ini lebih dekat ke 4. Kita lihat ya, ini yang pecahan sama 2/8 kita bulatkan menjadi 0 karena pembilangnya 2. 2 itu lebih dekat ke 0 dibandingkan ke 8. Atau kalau tidak, bisa juga kita lihat ya, misalnya pembilangnya 2, penyebutnya 8. Nah, 2 itu kurang dari setengahnya penyebut. Nah, kalau kurang dari setengahnya penyebut, kita bulatkan menjadi 0 kan. Setengahnya penyebutnya ini berarti 4, kurang dari 4 ya. Kecuali kalau di sini pembilangnya 5, 6, 7, maka kita bulatkan menjadi 1. Oke, berarti ini tetap 4 ya adik-adik sekalian ya. Jadi lebih dekat ke 4. Maka penyelesaiannya 4 7/8 ditambah 4 2/8 ini tadi jadinya 5. Ini jadinya 4 ya. 5 tambah 4 hasilnya 9.
Lanjut untuk yang D, di sini ada 8 ditambah 5 1 per 10. 8-nya tetap 5 1 per 10. Nah, 1 per 10 kita bulatkan menjadi 0 ya. Jadi 5 tambah 0 tetap 5. Nah, sehingga 8 ditambah 5 1 per 10 itu kira-kira 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Itu untuk yang D. Kemudian kita ke E ya. Yang E ini masih penjumlahan ya. 7 10 per 11. 10 per 11 berarti ini lebih dekat ke D8 ya, karena ini jadi 1 ya. 7 tambah 1 8. Kemudian 3 4 per 5. 4 per 5 ini juga lebih dekat ke 1, sehingga 3 tambah 1 jadinya 4. 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Lanjut ke F. 3 dikurangi 1 1 per 9. Nah, sekarang pengurangan. Ini 3-nya tetap 1 1 per 9 itu lebih dekat ke 1. Jadi ini dibulatkan 1 per 9 itu lebih dekat ke 0 ya. 1 lebih dekat ke 0 dibandingkan ke 9 ya. Lewatnya kan jauh sekali. Oke, berarti 1 tambah 0 jadinya 1. Sehingga 3 dikurangi 1 1 per 9 itu kira-kira 3-nya tetap 1 1 per 9-nya jadi 1 tadi ya. 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk bagian G, pengurangan juga ya. 4 9 per 10 dikurangi 2 7 per 5. 4 9 per 10 ini dibulatkan menjadi 5 ya. 9 per 10 karena lebih dekat ke 10 ya, jadinya 1. 4 tambah 1 5. Kemudian ini 2 2 per 7. Nah, 2 per 7 kita bulatkan menjadi 0 ya. 2 tambah 0 2, karena 2 itu lebih dekat ke 0 dibandingkan ke 7. Nah, itu. Sehingga 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Lanjut untuk yang bagian H ya. 8 8 per 11 dikurangi 4. Nah, ini 8 per 11. 8 per 11 itu berarti 8-nya lebih dekat ke 11 atau lebih dekat ke 0? Lebih dekat ke 11. Kalau lebih dekat ke 11 berarti ini kita jadikan 1. 8 tambah 1 9 dikurangi 4. 9 kurang 4 hasilnya 5. Kemudian I, 10 2 per 4 dikurangi 4, 3 per 13. Nah, 2 per 11 ini lebih dekat ke 0 ya, maka ini kita bulatkan jadi 10 ya. 10 tambah 0 10. Kemudian ini 4, ini 3 per 13 juga lebih dekat ke 0. Nah, 4 tambah 0 tetap 4 ya. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian yang C ya, 12 dikurangi 5 4 per 19. 12-nya tetap karena udah bulat. 5 4 per 9. 4 per 9. Nah, 4 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 19? Tentunya lebih dekat ke 0 ya. Maka ini jadinya 5 tambah 0 ya. 5 tambah 0 hasilnya adalah tetap 5 ya. Maka penyelesaian dari 12 dikurangi 5 4 per 9, kira-kira 12 dikurangi ini tadi 5 hasilnya adalah 7. Itu untuk soal nomor 1 ya Dedek sekalian ya. Selanjutnya nomor 2, kalau tadi penjumlahan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Yang A ini 1 per 12 dikali 5, kira-kira berapa? Ini perkalian ya, A sampai dengan E ya, 5 8 per 9 kali 8 1 per 4, kira-kira berapa? Kemudian untuk yang pembagian, bagian F 4 dibagi 2 1 per 7, sampai dengan J 47 12 per 13 dibagi 11 3 per 4. Ini juga sama adik-adik sekalian ya. Jadi kita bulatkan dulu baru kita hitung ya, penaksirannya seperti itu. Oke. Untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya. Ya, jadi yang A tadi 1 per 12 dikalikan 5. Nah, ini yang kita bulatkan ini ya, 1 per 12. Ini tadi berarti lebih dekat ke 1 ya, karena ini 1 per 12 itu 0, 1 tambah 0 1 ya. Kemudian 5-nya tetap. Jadi 1 per 12 dikalikan 5 itu kira-kira adalah 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian untuk yang B, 7 dikalikan 2 6 per 7. 7-nya tetap, 2 6 per 7 kita bulatkan jadi 3, karena 6 per 7 itu kita jadikan 1 ya, 2 tambah 1 3. Oke. Jadi 7 kalikan 2 6 per 7 sama dengan, atau kira-kira 7 kali 3 sama dengan 21. Untuk yang bagian C ada 3 3 per 4 dikalikan 3 1 per 8. Itu kira-kira lah, ini kita bulatkan 3 per 4-nya jadi 1 ya. 3 tambah 1 4. 1 per 8 kita bulatkan jadi 0. 3 tambah 0 tetap 3. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian untuk yang D, 4 1 per 10 dikalikan 2 1 per 13. Ini 1 per 10 jadinya 0. 4 tambah 0 tetap 4.
1/13 ini juga 0 ya, karena lebih dekat ke 0 dibandingkan ke 13 ya. 2 tambah 0 tetap 2, sehingga kira-kira 4 kali 2 sama dengan 8. Lanjut yang E, ada 5, 8/9 dikalikan 8, 1/4. Nah, 8/9 ini lebih dekat ke 1 ya, sehingga 5 tambah 1 jadinya 6. 1/4 tentunya lebih dekat ke 0 ya, jadi 8 tambah 0, 8. 6 kali 8, 48. Kemudian untuk yang F, ini mulai pembagian ya. 4 dibagi 2, 1/7. 4-nya tetap. 2, 1/7, 1/7. Nah, 1 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 7? Lebih dekat ke 0 tentunya ya. Sehingga 2 tambah 0 tetap 2 ya. Jadi 4 dibagi 2, 1/7 itu kira-kira 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian yang G ada 5, 11/12 dibagi 2. Nah, ini kira-kira ini kita bulatkan jadi 1. 5 tambah 1, 6. Ini tetap 2 ya. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian yang H ada 12, 1/15 dibagi 2. Nah, ini 1/15 lebih dekat ke 0 ya. Satunya dibandingkan ke 15, sehingga 12 tambah 0 tetap 12. Ini 2-nya tetap. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian yang I, 20, 9/10 dibagi 2, 4/5. Nah, ini 9/10. 9 lebih dekat ke 10 dibandingkan ke 0, maka ini jadinya 1 ya. 20 tambah 1, 21. Sekarang 2, 4/5. 4/5. 4 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 5 ya dibandingkan ke 0, sehingga ini kita tambah 1. 2 tambah 1, 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang J ya, ada 47, 12/13 dibagi 11, 3/4. Nah, ini 12/13 ini lebih dekat ke 13 ya, 12-nya dibandingkan ke 0, sehingga ini kita jadikan 1. 47 tambah 1, 48. Kemudian 3/4, ini 3 juga lebih dekat ke 4 dibandingkan ke 0, sehingga ini jadinya 1. 11 tambah 1, 12. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya untuk soal latihan 7 nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3, 4, dan 5 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar untuk kita diskusikan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.